yang di rumah, kembali lagi dengan podcast Pokarla, podcast Mekar dan Ulam. Nah, kali ini Po bersama AO inspiratif sekaligus penyanyi di PNM Cabang Bangka Belitung. Nah, penasaran kan keseruan kita kali ini? Yuk langsung saja, nyok kita nonton Pokarla, nyok. Halo Mbak, Iya. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Baik ya. Boleh Mbak kasih tahu kira-kira Mbak udah berapa lama nih jadi seorang AO gitu? Untuk sebagai AO sih udah 2 tahun. Oh, udah 2 tahun ya. Ya. Itu boleh diceritain nggak Mbak awal mulai jadi AO itu gimana ya? Awal mula jadi AO tuh sih, awalnya itu kan pernah kerja di tempat lain. Udah tuh teman banyak yang masuk ke PNM nih. Jadi aku pengen ini nih, coba dong di PNM nih gimana gitu kan. Ternyata PNM itu seru. Soalnya kan kita kerja sambil jalan-jalan, jalan yang kita nggak tahu jadi Iya, tahu gitu benar, kan. benar. Mudah untuk bersosialisasi juga mudah sebagai AO kan. Benar. Kalau untuk awal mula ketertarikan Mbak jadi AO itu gimana sih Mbak? Apakah karena faktor temen atau memang Mbak nyari-nyari sendiri itu awal mula gimana? Awalnya sih faktor temen sih, dengan lingkungan yang mudah gitu kan, Iya. mudah untuk bersosialisasi, mudah untuk mengetahui perkembangan gitu kan. Benar. Berarti selama tadi berapa lama Mbak? Udah 2 tahun lebih. Oke, boleh nggak ya Mbak ceritain itu gimana sih kelebihan menjadi AO selama itu 2 tahun lebih itu ya? Untuk kelebihan jadi AO sih, pertama nih kalau masalah untuk PNM nih, kita motor disediain. Oke. Terus Banyak ya? banyak tuh ya, sih, motor banyak. juga disediain itu. Iya. Berarti Mbak juga ada fasilitas itu sendiri? Ada. Oke, Setiap selain AO itu apa ada aja? semuanya. Uang bensin itu dikasih gitu kan. Oke. Terus untuk kelingkungan gimana itu Mbak kira-kira? Selama Mbak 2 tahun lebih ya jadi AO itu? Kalau untuk lingkungan aman sama ini. Malahan di lingkungan PNM itu lebih enak sih, timnya tuh lebih kuat gitu kan. Lebih kuat ya. Soalnya kan namanya juga kita kerja ya, pasti itu mempengaruhi banget ya Mbak ya untuk lingkungan itu sendiri. Apalagi untuk yang umur-umur Gen Z ini ya Mbak ya, pasti yang kayak lingkungan kerja tuh diutamain ya Mbak ya, biar untuk lamanya. Gitu. Kalau untuk tadi kan boleh kita bincang-bincang tentang kelebihannya ya. Kalau untuk kekurangannya itu gimana Mbak? Kekurangannya sih lebih untuk kekeluargaan, palingan karena jarak ya. Iya, jarak ya. setiap masing-masing itu jauh, palingan itu juga sih. Terus untuk pembagian waktu juga gitu kan. Pembagian waktu kita harus bagi waktu dalam jarak. Untuk perkumpulan itu dari kelompok A-nya ini ke B-nya itu kan lumayan jauh tuh. Paling kita pembagian waktunya lebih susah sih. Susah ya pembagian waktunya ya. Kalau untuk cerita uniknya gitu selama menjadi AO, biasanya kan AO banyak ya cerita unik-uniknya ya, kayak misalnya ada yang bensinnya habis di tengah jalan mau ke rumah nasabah, terus PKM-nya berapa kali tuh sehari. Boleh dong Mbak diceritain gitu gimana? Baru-baru ini Mbak ya, baru-baru ini pada saat PKM tuh udah mau nyampe rumah nasabah tuh tiba-tiba dihadang dari anjing depan, digonggong sama anjing itu. Kami muter-muterin rumah tuh. Itu sekitar jam berapa itu Mbak? Udah malam atau gimana? Pernah nggak? Apalagi malam-malam gitu? Malam. Kita nggak sampai malam sih, palingan cuma sampai sore aja. Sampai sore. Itu paling banyak berapa kali Mbak satu hari? Dalam satu hari itu berapa kali PKM? PKM itu tergantung harinya sih. Kalau untuk saya itu sih paling banyak 6 kali. Itu jaraknya gimana itu Mbak? Karena kita untuk pembagian wilayah palingan nggak terlalu jauh lah, masih bisa digapai lah untuk 6 kelompok itu. Boleh Mbak tadi diceritakan terkait apa sih yang mempengaruhi Mbak selama di PNM itu, gimana supaya Mbak tuh tetap berpendirian dengan teguh gitu, apalagi AO ini kan susah ya, maksudnya cepet capek, itu gimana dengan Mbak sendiri? Ya nggak boleh mengeluh sih, namanya juga kerja sama orang kan gitu. Iya, benar. Ya terus ini kan ada kerja tim nih, palingan sesama tim itu kita harus semangatin gitu kan, semangatin teman gimana nih kalau misalnya emang ada masalah cerita dong gitu kan, masalah apa nih yang dipendem. Terus emang terlalu banyak cerita juga sih, cerita sama-sama teman gitu kan, gimana. Oh jadi lebih ke lingkungannya ya Mbak ya. Pernah nggak sih Mbak ngalamin kayak konflik dalam antara lingkungan yang di kerjaan itu sendiri? Pernah sih. Pernah. Itu gimana cara ngatasinnya? Palingan ya masing-masing kan punya ego nih, paling harus redain nih, kita harus
semua itu nggak boleh tergantung dengan egonya masing-masing. Kita harus turunin juga kan gimana nih kalau misalnya emang ada masalah, harus pecahkan secara baik-baik, bermusyawarah kan gitu kan. Iya benar. Kalau untuk strategi dekat dengan nasabah gitu, pasti kan banyak ada AO yang dekat dengan nasabahnya itu. Boleh diceritakan sedikit Pak strateginya apa ya kalau untuk dekat dengan nasabah itu? Yang pertama kan karena kita emang kerja di lapangan nih, sosialisasi itu penting. Terus emang nggak perlu malu sih, namanya juga kerja kan kita harus bersosialisasi. Paling cerita-cerita dengan sahabat, Bu gimana nih yang modal usaha yang udah kita kasih nih, perkembangannya gimana kan, terus dekat-dekat cerita-cerita, oh iya Mbak gini, yang awalnya cuman jualan es di depan, saya sekarang udah buka toko nih. Oke. Kalau untuk nasabah sendiri ada nggak Mbak yang dekat banget kayak udah keluarga gitu ada nggak? Ada sih ada. Ada. Itu gimana tuh perlakuannya ke Mbak? Apakah memang sebenarnya kayak oh Bu nasabah ini udah ibu gue banget nih, ibu aku banget gitu. Itu gimana? Kalau itu sih ketergantungan dari diri sendiri sih. Iya. Gimana kan kita cara berbicaranya, cara Betul. ngomongnya gimana dengan nasabahnya Yang kan. sopan. Iya, yang sopan. Awalnya sih emang harus sopan kan, itu emang harus sopan karena kita ngomong juga dengan orang yang lebih tua dari kita kan gitu kan. Betul sekali. Kalau berarti itu ada tipsnya dong Kak untuk aktif menjadi AO-nya itu. Itu boleh dong ceritain kayak tipsnya apa gitu ya biar AO-AO di seluruh Indonesia ini tuh terinspirasi sama Kak Yola. Untuk tips-tips nih ya, yang untuk AO aktif nih. Awalnya sih nggak boleh malu. Kenapa kita nggak boleh malu? Karena kita emang sosialisasi dengan banyak ibu-ibu. Lagi pula nggak satu atau dua orang, kita kan banyak, dalam satu perkumpulan aja kita udah megang 30 orang nih misalnya. 30 orang kita harus bisa sosialisasi gimana gitu kan. Betul. Jadi menurut Mbak rintangannya gimana selama jadi AO itu? Agak lumayan berat sih, kan karena kan hujan kehujanan, panas kepanasan, namanya juga di lapangan, polusi di mana-mana gitu kan. Jadi untuk untuk mengatasi rintangan itu Mbak ada motivasi untuk diri sendiri nggak sih? Motivasinya sih ada. Itu kita belajar dari orang yang lebih atas dari kita, kayak atas-atasan kita gimana. Orang itu kan nggak mesti langsung masuk tuh langsung menjadi atasan. Pasti ada yang namanya dari bawah dulu. Nah, ke atas. Kita nggak boleh mikir, oh capek nih gue sampai di sini aja deh. Nggak boleh mikir gitu. Kan kita kan yang namanya kita mungkin sekarang nih lagi di AO nih, masih di lapangan. Di atas kita kan masih banyak tuh tingkatannya sampai mana-mananya. Iya, betul sekali. Jadi itulah yang memotivasi Mbak tetap terus. Yang nggak apa-apa kalau misalnya mulai bekerja memang seperti itu dulu, mulai dari bawah dulu sampai nanti sampai ke atas gitu ya Mbak ya. Oke. Kira-kira selama jadi AO Mbak punya hobi tersendiri nggak selain jadi AO gitu? Untuk hobi sih banyak. Boleh dikasih tahu? Boleh diberitahu itu apa tuh coba? Seperti nyanyi. Nyanyi. Oh nyanyi juga. Boleh dong berarti kan di infoin ke kita nyanyi suaranya Mbak Yola tuh gimana gitu ya? Untuk sekarang sih lebih nyanyinya tuh kalau ada acara-acara nikahan nih. Palingan pengiring nari. Lomba udah sering. Lomba udah sering. Itu nari juara berapa biasanya? Oh juara 2. Wah keren banget ya. Tingkat kabupaten. Oh iya udah kabupaten berarti Mbak. Udah. Itu banyak ya berarti yang ikut lomba juga termasuk Mbak ngikutin. Itu per kelompok lombanya itu. Ada yang per kelompok, ada yang individu. Oke, kalau untuk nyanyi mungkin Mbak boleh sedikit menyumbangkan suaranya buat kita semua ya yang ada di rumah ini. Boleh Mbak, silakan. Aku nyanyi ini aja deh. Nyanyi yang untuk pengiring narinya aja. Boleh sedikit. Kasih tipis-tipis aja. Oke. Pagilah pagi balik berembun. Pagilah pagi balik berembun. Ribonglah ribong betape kain. Ribonglah ribong betape kain. Mintalah maaf beribu ampun. Mintalah maaf beribu ampun. Kami kesini numpang bermain. Kami kesini numpang bermain.
Data Oke, kita. keren banget loh Mbak. Itu sering di acara-acara gitu berarti. Iya, Itu memang. buat acara apa itu Mbak? Untuk acara nikahan. Nikahan. Emang, Pengiring lelaki. oh itu emang adatnya dari Belitung ini sendiri Mbak. Iya, Tapi Mbak sering ke nikahan-nikahan itu buat nyumbang suaranya. Oke. sering-sering. Kalau misalnya ada waktu Mhm. luang kan nanti bolehlah ambil job dikit-dikit Iya, lah. jadi kayak jadi ya oh sekaligus juga sampingannya nyanyi Iya, dan nari ya Mbak iya. ya. Wah, keren banget nih Mbak Yola. Terus mulai hobinya itu sejak kapan Mbak? Udah dari dini sih, soalnya kan Heeh. keluarga emang penyanyi, penari Nyanyi. gitu kan. Oke, jadi kayak turun temurun ya. Nari pun Mm-mm. juga seperti itu. Iya, Oke, untuk nari sendiri Mbak sering latihan terus atau gimana itu? latihan sih ada. Mm-mm. Paling kalau misalnya emang ada waktu senggang, Mm-mm. ikut latihan. Kalau enggak, ya enggak lah. Oke, wah keren banget ya Sobat PKU Mbak Yola ini dari AO terus juga bisa punya hobi terus menyalurkan hobinya ke kerjaan gitu ya Mbak. Mm-mm. Oke, mungkin dari tadi penasaran juga ya apa sih yang produk di depan kita ini mungkin dari produk nasabah kita satu ini depannya itu kerajinan ya Mbak Yola ya. Mm-mm. Itu berarti apa itu? Tas laptop ya berarti ya. Iya. Oke, jadi tas laptop ini kerajinan tangan mungkin ya dari olahan nasabah kita yang namanya itu Cahya Rajut ya, Cahya Rajut. Jadi dari Ibu Cahya Amalia, unit Tanjung Pandan. Keren banget ya Mbak ya, itu kayak bisa dibawa kemana-mana gitu Iya ya Mbak. nih. Selain Rajut, tas itu juga ada di depannya kayak bunga gitu ya Mbak ya. Kayaknya udah telaten ya nah, ibu-ibu nasabah kita Udah kali paten ini, ya, udah udah paten paten. ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya di depan kita ini ada makanan juga ya yang namanya itu peyek kacang, kacang peyek gitu ya. Wah, ini juga packagingnya juga lumayan bagus ya, Mbak ya. Lumayan sih. Untuk dari nasabah sendiri ini udah kualitasnya kualitas premium gitu ya. Mungkin untuk sobat PKU yang mau beli, ini tuh namanya Jagung Snack. Jadi dari Ibu Yunita, unit Pangkal Pinang gitu, Mbak. Jadi untuk memperdaya nasabahnya itu mungkin nasabah kita juga udah kreatif-kreatif semua ya, Mbak ya. Mau dari packaging juga udah bagus. Menurut Mbak Yola sendiri gimana itu penilaian terhadap ini? Udah lumayan oke kan? Lebih dari oke nggak sih? Udah premium banget ini dari Udah nih, kotaknya. boleh lah ini masuk Udah, oleh ya gitu kan. oleh-oleh khas Belitung Iya. gitu ya. Udah keren banget nih. Oke, mungkin Pok juga pengen nanya-nanya nih Mbak terkait mungkin tadi Mbak udah ceritain hobi, terus pekerjaan Mbak juga. Mungkin apa sih Mbak yang membuat Mbak Yola ini menjadi sosok wanita yang ingin bekerja gitu. Sosok wanita yang kuat mau bekerja jadi wanita karir itu kenapa Mbak? Kebetulan saya anak terakhir, jadi lebih ke mandiri sih, soalnya kan ingat umur udah Betul, berapa gitu iya. kan. Kita lebih baik para remaja-remaja nih eh, lebih semangat untuk kejar karir sampai mananya itu kan. Kalau misalnya emang kita sampai kerja, kita kejar sampai kita sampai sukses, mungkin kita sampai bos nih gitu kan. Betul, kayak itu ya yang buat Mbak visi misi Mbak kayak tetap terus walaupun rada-rada lemah nih tapi harus tetap dikuat-kuatin gitu ya Mbak ya. Oke, boleh dong Mbak dikasih tipsnya juga atau motivasinya untuk awal-awal yang apalagi Gen Z ya, yang sekarang itu kan kebanyakan cuma sebentar, habis itu dia ngerasa kerjaannya susah, Cari terus akhirnya lagi. cari lagi. Boleh dong Mbak dikasih tahu kayak motivasinya itu gimana supaya kita tetap bertahan, apalagi dengan generasi kita sekarang ya Mbak ya, untuk nyari uang tuh aja juga kita susah, harus mandiri gitu, biar nggak bisa minta uang orang tua lagi gitu. Itu boleh dikasih tahu Mbak. Untuk masalah keuangan nih ya, untuk motivasi para remaja nih, lo nggak boleh berhenti di tempat yang emang lo nyaman dengan uang orang tua tuh, nggak boleh. Lo harus mandiri bro. Karena apa? Karena ingat umur. Terus umur orang tua itu nggak selalu yang namanya kita kan bertanggung dengan umur nih. Betul. Harus semangat lo cari uang gitu kan. Betul. Untuk generasi Z sendiri kan kita, apalagi kita yang masih baru ya Mbak, cara mengatur keuangan Mbak Yola itu sendiri gimana dalam pekerjaan ini? Ya kita kan kebetulan nih di PNM nih kebanyakannya tuh mes kita ada nih, Betul. motor ada nih. Betul. Jadi kan itu kan kita palingan cuma uang makan, uang jalan, Iya, uang jalan-jalan sama nongkrong nongkrong, dengan iya. teman kan nggak terlalu banyak sih menurut gue. Jadi cara mengelola uangnya Mbak ada spare untuk tabungan, ada untuk depannya. Itu
kira-kira berapa persen yang harus disediakan supaya AO kita juga yang kayak nggak sekali gajian langsung habis, cara mengelolanya gimana gitu. Dengan pengalaman Mbak yang udah bekerja selama 2,5 tahun tadi ya. Terutama sih kalau misalnya kita terima gaji tuh palingan 10%-nya tuh ditabungin, palingan kini uang makannya berapa, uang jalannya berapa, pokoknya itu harus dibagi. Terutama sih kita lebih ke tabungan. Soalnya tabungan yang bisa untuk kedepannya gimana gitu. Betul, untuk investasi ke depannya gimana, kayak memang harus mulai dari saat ini udah nabung dari awal gitu ya, cara ngelola uangnya juga harus stabil, juga harus baik gitu ya, jangan boros juga intinya ya, apalagi kita sekarang kan hobi banget belanja gitu ya, cara Belanja ngelola online belanja apalagi, online apalagi, jadi cara ngelola keuangannya itu memang harus benar-benar bagus gitu ya Mbak ya. Iya. Boleh Mbak kasih harapan Mbak terhadap diri Mbak sendiri untuk kedepannya itu gimana? Untuk harapan sih semoga sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya gimana, terus dikuat-kuatin untuk kerjanya gimana. Terutama sih lingkungan hidup deh, disehat-sehatin lagi lah. Betul. Gimana caranya supaya walaupun lingkungan kita kurang baik juga, misalnya ada yang lingkungan toksik dalam pekerjaan, itu nggak mau kita harus terima, betul. Karena dengan terima ya kita bisa ngejalanin hidupnya dengan cara yang baik gitu ya Mbak. Oke Sobat PKU, tadi kita udah bincang-bincang ya bersama Mbak Yola, sekaligus AO inspiratif dan juga penyanyi dan juga bisa menari ya. Banyak juga nih kegiatannya Mbak Yola karena memang semangat itu luar biasa ya Mbak ya intinya. Oke Sobat PKU, jangan kemana-mana dan nantikan episode podcast Pokarla selanjutnya. Oke, nyok kita nonton Pokarla, nyok. Dadah.